Dalam eskatologi Islam, Dajjal adalah sosok yang disebut sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Ia bukan hanya sekadar ancaman spiritual, tetapi juga figur yang akan membawa kerusakan besar di muka bumi. Salah satu bagian menarik dari kisah Dajjal adalah keberadaan makhluk misterius bernama Al-Jassasah. Disebutkan dalam hadits sahih, makhluk ini memiliki peran penting dalam skenario akhir zaman. Al-Jassasah digambarkan sebagai makhluk unik yang bertugas menjadi pengintai dan penjaga Dajjal. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga pelaksana tugas-tugas khusus, terutama dalam mengumpulkan informasi penting di dunia. Nama Al-Jassasah sendiri memberikan gambaran tentang tugasnya, yaitu mengintai, melaporkan, dan mungkin juga menjalankan misi rahasia lainnya untuk Dajjal. Cerita tentang Al-Jassasah berasal dari hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut, Rasulullah menceritakan pengalaman seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari, yang sebelumnya adalah seorang Nasrani sebelum masuk Islam. Tamim dan rombongannya mengalami badai di tengah laut hingga terdampar di sebuah pulau misterius. Di pulau tersebut, mereka bertemu dengan Al-Jassasah, makhluk berbulu lebat yang memberi mereka arahan untuk menemui seseorang yang sedang menunggu mereka di sebuah rumah ibadah. Sosok yang mereka temui di rumah ibadah tersebut ternyata adalah Dajjal yang sedang terbelenggu. Hadits ini menjadi salah satu sumber utama dalam memahami siapa Al-Jassasah dan bagaimana perannya dalam narasi akhir zaman. Ciri-ciri fisik dan keunikan Al-Jassasah. Salah satu aspek menarik dari kisah Al-Jassasah adalah deskripsi fisiknya yang tidak biasa. Berdasarkan riwayat Tamim Ad-Dari, Al-Jassasah memiliki tubuh yang dipenuhi bulu sangat lebat hingga bagian depan dan belakang tubuhnya sulit dibedakan. Rambutnya kaku dan kasar, membuatnya tampak seperti makhluk yang sangat aneh di mata manusia. Selain fisiknya yang unik, Al-Jassasah juga memiliki kemampuan berbicara dengan bahasa manusia. Ia mampu memberikan arahan dan menjelaskan maksud kedatangannya kepada rombongan Tamim. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Al-Jassasah bukan sekadar binatang biasa, melainkan makhluk yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk menjalankan tugasnya. Tugas dan peran Al-Jassasah dalam misi Dajjal. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan tugas khusus, Al-Jassasah memiliki peran strategis yang sangat penting dalam misi besar Dajjal di akhir zaman. Berdasarkan tafsir para ulama, tugas utama Al-Jassasah adalah mengintai, mengumpulkan informasi, dan melaporkannya kepada Dajjal. Nama Al-Jassasah sendiri, yang dalam bahasa Arab berarti mata-mata atau pengintai, menguatkan pemahaman bahwa makhluk yang memungkinkan dirinya untuk memahami situasi dan melaksanakan perannya dengan efektif. Kemampuannya berbicara dalam bahasa manusia juga menunjukkan bahwa ia bukanlah makhluk biasa, melainkan diciptakan dengan kemampuan khusus untuk mendukung misinya. Keberadaan Al-Jassasah di pulau tempat Dajjal terbelenggu menunjukkan loyalitasnya yang tak tergoyahkan. Ia menjadi penjaga setia. Al-Jassasah tidak hanya menjaga keberadaan Dajjal, tetapi juga memantau pergerakan dunia, mengumpulkan informasi tentang umat manusia, dan melaporkan perkembangan terkini kepada Dajjal. Lebih dari itu, Al-Jassasah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa rencana besar Dajjal dapat dijalankan dengan sempurna. Hal ini menggarisbawahi bahwa Dajjal tidak bertindak sendirian, ia memiliki jaringan makhluk yang membantunya, dan Al-Jassasah adalah salah satu elemen utama dalam jaringan tersebut. Keberadaan Al-Jassasah juga memberikan gambaran tentang kompleksitas skenario akhir zaman. Makhluk ini menjadi bukti bahwa misi Dajjal tidak hanya mengandalkan kekuatan langsung, tetapi juga kecerdikan dan strategi. Dalam konteks ini, Al-Jassasah menjadi pengingat bahwa tantangan akhir zaman bukan hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga perang informasi dan tipu daya yang membutuhkan kewaspadaan spiritual yang tinggi. Sebagai umat Islam, memahami peran Al-Jassasah dan tugasnya memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana fitnah Dajjal akan berlangsung dan mengapa persiapan iman yang kuat menjadi hal yang sangat penting. Pengalaman Tamim Ad-Dari, kisah langsung yang menakjubkan. Kisah Tamim Ad-Dari tentang pertemuannya dengan Al-Jassasah dan Dajjal merupakan salah satu riwayat paling menggetarkan dalam eskatologi Islam. Sebagai seorang sahabat yang mulanya beragama Nasrani dan kemudian memeluk Islam, pengalaman Tamim ini menjadi bukti nyata tentang kebenaran sabda Rasulullah. Cerita ini tidak hanya menggambarkan pertemuan yang luar biasa, tetapi juga menyiratkan peringatan mendalam tentang fitnah akhir zaman. Tamim menceritakan bahwa ia bersama 30 orang lainnya, yang berasal dari kabilah Lakem dan Juzam,
mengalami badai besar di tengah laut yang memaksa mereka terombang-ambing selama sebulan penuh. Perjalanan mereka yang penuh ketidakpastian itu, akhirnya membawa mereka ke sebuah pulau misterius yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Matahari mulai tenggelam saat mereka mencapai pulau tersebut, dan rasa penasaran bercampur ketakutan mengiringi langkah mereka ketika mulai menjelajahi tempat yang sunyi itu. Ketika menjelajahi pulau, mereka bertemu dengan makhluk aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, Al-Jasasah. Makhluk ini memiliki rambut atau bulu yang sangat lebat, sampai-sampai tidak dapat dibedakan mana bagian depan dan belakang tubuhnya. Penampilan Al-Jasasah begitu menakutkan hingga membuat mereka bertanya dengan hati-hati, "Celaka kamu, siapa kamu?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Ia mengarahkan mereka untuk menemui seorang lelaki yang sedang menunggu di sebuah rumah ibadah di pulau tersebut, sambil berkata, "Pergilah, karena ia sangat ingin mendengar kabar dari kalian." Dalam keadaan waspada, Tamim dan rombongannya menuju ke tempat yang dimaksud oleh Al-Jasasah. Perasaan mereka bercampur antara penasaran dan takut, mengingat pertemuan sebelumnya sudah begitu luar biasa. Saat tiba di rumah ibadah itu, mereka mendapati sosok yang sangat besar, lebih besar dari ukuran manusia pada umumnya, dengan tubuh yang terikat kuat menggunakan rantai besi. Kedua tangan sosok itu terikat ke leher, dan antara lutut hingga mata kakinya pun tertambat erat dengan belenggu besi. Ketika ditanya siapa dirinya, sosok tersebut menjawab, "Kalian sudah mampu mengetahui tentangku, maka beritakan kepadaku siapa kalian." Setelah Tamim dan rombongannya menjelaskan asal-usul mereka dan bagaimana mereka bisa sampai di pulau tersebut, lelaki itu mulai melontarkan sejumlah pertanyaan kepada mereka, seolah-olah menguji atau mengumpulkan informasi. Ia bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Apakah pohon-pohon itu masih berbuah?" Tamim dan rombongannya menjawab bahwa pohon-pohon itu masih menghasilkan buah, tetapi lelaki itu memperingatkan bahwa kelak pohon-pohon itu hampir tidak akan berbuah. Ia melanjutkan dengan pertanyaan lain, "Kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah. Apakah airnya masih melimpah?" Mereka menjawab bahwa danau itu masih penuh dengan air, tetapi lelaki itu mengatakan bahwa airnya akan segera mengering. Kemudian ia bertanya tentang mata air Zugar dan apakah airnya masih deras serta digunakan untuk bertani. Lagi-lagi mereka menjawab bahwa mata air itu masih produktif, tetapi lelaki itu memperingatkan bahwa keadaan itu tidak akan berlangsung lama. Akhirnya, lelaki tersebut bertanya, "Kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin. Apa yang sedang ia lakukan?" Mereka menjawab bahwa Nabi Muhammad telah muncul di Makkah, hijrah ke Yasrib, Madinah, dan telah berhasil mengalahkan kaum Arab yang menentangnya. Lelaki itu tampak terkejut sekaligus puas dengan kabar tersebut, lalu berkata, "Apakah mereka menaatinya?" Tamim dan rombongan mengonfirmasi bahwa kaum muslimin telah tunduk dan mengikuti Nabi Muhammad. Ia pun berkata, itu adalah kebaikan bagi mereka. Setelah mendengar semua kabar itu, lelaki tersebut akhirnya memperkenalkan dirinya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah Al-Masih Dajjal. Sudah hampir tiba waktuku untuk dibebaskan, hingga aku keluar dan berjalan di seluruh penjuru bumi dalam waktu 40 hari. Tidak ada satu negeri pun yang tidak aku masuki kecuali Makkah dan Taibah, Madinah. Keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku berusaha masuk ke dalamnya, aku dihadang oleh para malaikat." Setelah itu, Tamim dan rombongannya segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka kemudian menyampaikan kisah ini kepada Rasulullah, yang membenarkan cerita mereka dan menyebutnya sesuai dengan apa yang beliau ketahui tentang Dajjal. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.